yang mahal itu nyarinya, Pak. Iya. Karena katanya itu nah ini yang susah. betul. Licin soalnya. Iya, Pak, itu teknik mencari kita tuh ahli gini ya. Yang mahal itu yang gitunya ya. Betul. Yang mahal. Memang yang 3, 2, 1. Selamat malam guys. Ketemu lagi bersama kami Popcorn Mania. Yang tentunya jangan pernah untuk bosan-bosan ya untuk mendengarkan kemudian menyimak ya dari awal sampai dengan habis. Tentu kita selalu memberikan inovasi, kemudian kita selalu memberikan pencerahan, kemudian kita selalu memberikan ide-ide kreatif yang baru. Nah, untuk yang kali ini tidak main-main ini dan tidak tanggung-tanggung. Kalau kemarin masih teori-teori, kita langsung ke prakteknya yang sekarang nih. Bagaimana Mas Darto kira-kira? Apakah kita sekarang sudah pada posisi yang tepat ini mengundang Pak Chandra ini? Ya, Pak Chandra ini adalah seorang dosen, kemudian juga seorang pengusaha, kemudian juga seorang praktisi, kemudian konsultan juga yang sudah malang melintang ya. Seabrek wes susah. Kalau disebutin gelarnya itu susah. Ya. Nanti nggak cukup. Nanti malah salah. Ya, mendingan nanti gelarnya bisa dilihat di bawah. Nanti akan ditampilkan oleh Mas produser di situ. Tentu Anda bisa melihatnya dengan jelas. Ya. Sahabat HP, malam ini kita akan bicara tentang personal innovation. Nah, apa itu? Apa itu personal? Apa itu personal? Bahasa Inggris sih kita agak ya. Bisa tanana bisa enggak? Ya, sahabat apa kita bicara tentang personal innovation. Minggu lalu kita sudah bicara tentang entrepreneur, kemudian bagaimana memulai entrepreneur itu, terus dirinya bagaimana. Sekarang kita langsung ke prakteknya dengan pelaku bisnisnya juga, mulai dari awal membangun bisnis bagaimana, terus kemudian bagaimana hubungannya sekarang ini zamannya digital marketing kan. Nah, itu nanti juga bagaimana. Nah, simak terus video kita sampai selesai. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan atau ingin mengulik lebih jauh tentang Pak Chandra, silakan nanti ada teleponnya, silakan hubungi sendiri. Iya. Itu ya Mas Bram. Oke, keren sekali ya. Jadi yang pertama ini kita langsung masuk kepada topik ya, supaya tidak sudah kelihatan udah nggak sabar nih, siapa sih itu di situ yang cakep itu pakai baju hijau ini. Nggak sabar lucunya. Kita perkenalkan ya, selamat sore Pak Chandra. Selamat sore, terima kasih kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Mau datang lu ya. Mau datang ke sini luar biasa. Ini basecamp kita Pak. Ini di Omasien. Ini cafe Omasien adalah basecampnya. Basecamp kita di mana kita membuat video, berkumpul, kemudian juga membagi inspirasi kepada teman-teman semuanya. Nah, Pak Chandra ini yang mau tertarik kita coba untuk tanyakan ya. Pak Chandra ini kan pengusaha ya Pak ya. Saya enggak tahu ini Pak. Ini apa ini Pak? Ini yang ada di sini nih. Ya. Kerupuk ya. Ini. Kerupuk ini makanan kecil gitu. Makanan kecil. Jadi karena kalau lihat makanan dia kan ke sini terus. Saya nggak tahu kenapa kamu lihat sini terus. Apa bisa langsung dimakan? Oh bisa. Kan perlu proses ini. Kalau mau. Ya tahu digoreng dulu. Terus dikerikitin nanti. Betul. Ini Pak Chandra yang menarik ini ya Pak. Saya lihat gelarnya Pak Chandra kan panjang sekali. Saya tidak bisa membayangkan itu sekolahnya di mana gitu. Kok bisa dapat? Saya tidak mau mikir itu. Yang penting saya ketemu Pak Chandra udah seneng ini. Ya. Kita berbagi Pak. Satu pertanyaan Pak, dimulai dari awal ya. Ini nanti akan banyak Pak pertanyaan. Enggak apa-apa ya kira-kira. Siap. Bicara soal ini Pak, pengusaha ya, Pak pengusaha. Nah, kemudian ini ada sebuah misalkan yang sekarang baru tren itu kan UMKM. UMKM itu unit mikro menengah, kemudian di situ ada pembinaan, kemudian ada bagaimana pengelolaan, bagaimana mendistribusikan, bagaimana diajari mereka mulai dari nol. Yang penting punya ide aja, Yang penting punya ide. Kalaupun tidak punya ide pun akan diberi ide. Gitu ya kira-kira ya. Nah, benar. Ini yang lebih pakar tentunya Pak Chandra ini. Betul. Silakan Pak Chandra. Bagaimana kalau misalkan yang melihat itu sedang mencari inspirasi tentang bisnis gitu? Kira-kira. Oke, terima kasih. Jadi para sobat yang ada di seluruh Indonesia, kalau pengusaha dan entrepreneurship itu harap dibedakan gitu. Jadi mindsetnya harus dibedakan. Jadi jangan kalau punya usaha itu memikirkan keuntungan terlebih dahulu gitu. Tapi kita memikirkan gimana secara bisnis prosesnya ini bisa berkembang dengan baik. Nah, setelah itu kita menata diri gitu, menata diri mulai dari karakteristik kita, komunikasi kita, gaya kita berjalan, terus mimik wajah kita diskusi dengan orang itu seperti apa gitu. Nah, saya pernah mengajarkan dari beberapa mahasiswa itu kalau Anda kepingin menjadi pengusaha yang bertalenta yang tinggi,
Anda harus bisa, kalau misalkan contoh kecil itu Anda berpergian Surabaya Jakarta misalkan, Anda hanya di kereta itu tidur aja gitu. Nah, Kecil itu. tapi cobalah berkomunikasi di sebelah Anda. Lah, apakah komunikasi Anda itu bisa diterima dengan baik, positif atau banyak negatifnya? Nah, terus saya sering melakukan begitu. Setiap saya berpergian, saya tidak pernah sama sekali tidur. Oh. Nah, itu. Nggak pernah tidur, Pak ya? Tidak pernah sekali Maksudnya dalam melakukan memanfaatkan tidur aja sampai misal Surabaya Jogja tidur aja itu enggak pernah. Sampai gitu. tujuan Ya, tapi saya mencari peluang. Konsep saya adalah saya harus mempunyai mata kucing gitu. Mata kucing itu adalah mata yang memang benar-benar melihat peluang-peluang kanan kiri kita gitu. Nah, jangan dilihat ternyata di sini itu kaosnya jelek terus apa. Ternyata kita ngobrol-ngobrol enak, terus di sini adalah Bu Dokter. Ternyata lah itu. Bu Dokter. Ternyata Bu Dokter ini Pak Dokter. Lah, Pak itu. Mantri. Pak Mantri. Saya potong sedikit Pak. Ya. Ketika tadi ada kata Pak, menata diri. Menata diri. Itu boleh dikatakan bahwa kita punya mindset yang positif. Betul. Ya. Itu bagian dari personal. Makanya entrepreneurship, saya pernah membaca bukunya Pak Ciputra. Entrepreneurship itu jangan fokus ke perkembangan bisnis saja, tapi merubah karakteristik Anda sedini mungkin gitu. Jadi mulai semester 5, makanya kalau anak-anak semester 5 itu saya beri gambaran 5, 6, 7, 8 ijazahmu mau dibawa kemana? Saya gitu kan. Itu semester 5. Nah, semester 5 mindsetnya sudah kita rubah. Betul. Gitu. Jadi mulai gaya bicaranya, makanya saya kalau ini biasanya kayak Ivan Gunawan gitu. Mei, kamu itu kurang begini gitu. Ya, maksud saya cerewet ini adalah untuk perkembangannya dia. Nah, akhirnya ada mahasiswa yang mengatakan, benar Pak Chan gitu. Ternyata di dunia pekerjaan itu kita harus fleksibel dengan karakteristik dulu. Makanya dari karakteristik kita bisa berubah, mindset kita bisa berubah, barulah kita menyentuh bisnis gitu, Pak. Jangan sampai langsung menyentuh bisnis tapi karakter kamu belum bisa dirubah gitu. Atau nggak mau berubah ya. Betul. Entrepreneurship salah kaprah kan banyak beberapa teori yang mengatakan perkembangan suatu bisnis itu aja, tapi nggak dijelaskan. Kamu tidak harus punya bisnis, tapi kamu itu merubah karakteristik kamu bisa menjadi peluang bisnis. Nah, gitu. Jadi ini nyambung ini Pak. Nah, kemarin itu kan kita bikin tentang konten yang barusan kemarin. Itu kita bikin tentang entrepreneur. Bagaimana seorang itu bisa memiliki ide kemudian bisa mengembangkannya. Nah, ternyata di balik itu semua ternyata lain. Bahwa hanya membutuhkan peluang. Ya. Karena rata-rata di Indonesia itu kan negatif thinkingnya terlalu tinggi ya Pak nilainya. Makanya saya kalau di Carrefour, di Royal lah itu saya belum pernah melihat orang-orang brand brand itu masuk yang memang mengamati suatu produk yang akan dijual dibeli. Karena kesalahannya apa? Kita masuk itu sudah discounting itu terlalu banyak kan. Nah, kalau di dalam positioning bisnis itu enggak bisa. Makanya boleh Anda bisa menaikkan branded, tapi hati-hati. Di depan itu sudah menghalangi diskon padahal celana branded. Terus tiba-tiba dia mendiskon. Sehingga lihat sendiri Pak, konsumen yang ada di situ atau customer yang ada di Royal, saya mengidentifikasi mulai dari ceweknya, cowoknya, itu akhirnya menjustifikasi apa? Segmentasi menengah ke bawah ya Pak. Itu. Karena kenapa Tunjungan Plaza mall lama, tapi dia menata brandnya luar biasa. Jarang sekali kan dia mengadakan discounting ya Pak. Hanya tertentu melalui digital. Soalnya ulang tahunnya TP. Betul. Atau ulang tahun saya. Jarang saya melihat orang langsung pulang. Saya masuk gitu terus inilah, meskipun kita masuk di Tunjungan, meskipun kita nggak punya uang, kelihatannya kita orang brand gitu Pak. Kelihatannya. Karena pengaruh Pak, ikon corporate-nya itu pengaruh. Jadi dan sorot lampunya juga pengaruh. Betul gitu. Pak Harto ini kalau masuk di sana juga kelihatannya orang wah gitu. Iya. Makanya begitu keluar dari sana wah.
Jadi menakutkan. Kembali lagi yang tadi bahwa seorang yang tidak punya ide, Ya, kemudian bagaimana cara kita mengarahkannya, Pak? Kira-kira Betul. ini, saya awam ini, saya Ya. ketemu Pak. Apa yang mau digali dari saya dulu? ya, Kalau saya pengen berusaha Pak Chandra, saya itu dampak pandemi nih sudah Ya. lebur gitu. Saya tidak Betul. punya apa-apa ini. Ya. Tapi saya masih punya semangat gitu. Ya. Saya masih punya semangat. Kira-kira apa yang bisa Pak Chandra? makanya saya pernah bilang sama mahasiswa, lihatlah di kaca masing-masing. Saya ke kaca dulu nih. Ya, ngaca dulu. Ya, terus Terus Anda berbicara di depan kaca. Nah, public speaking kamu itu seperti apa? Oh. Nah, di Kemudian? depan orang itu seperti apa? Apakah saya ini pantas kah? Ini ada orang yang tidak pantas dengan bisnis fashion, tapi dipaksakan dengan fashion. Nah, itu tidak baik. Karena dia tidak bisa mengikuti metode ini model-model bisnis yang fashion kalau tiap hari selalu berubah ya, Pak. Lah, kalau belum bisa mengikuti itu jangan ke fashion gitu. jadi catatan kalian Ya, semua bahwa seorang betul. entrepreneur itu memiliki pemikiran Mindset, yang mindset ya. ke depan. Jadi Betul. mindset ke depannya itu seperti apa, peluangnya seperti apa itu Betul. selalu diomongkan di awal, bukan Ya. profit ya. Kalau profit itu pengusaha. Betul. Artinya adalah Itu ya kira-kira seperti itu. berani satu, berani mencoba, kedua Ya. juga jangan takut untuk Pak. gagal ya Pak. Betul. Kan kalau kita seperti kemarin saya mendirikan usaha ini, ide strategi. Nah ini, usaha ini betul. nih kita potong Nah, dulu. iya. Usaha Iya. ini tuh yang mana ini Pak? Usaha Karena kerupuk Bapak ini ini, seorang pengusaha. ya. Ini usaha Bapak ini. Usaha sampingan, usaha sampingan. kedua, Usaha kedua. Ya. Ya bisa dilihat Jadi, ya guys ya. Ini adalah usaha usahanya Pak kedua dari Chandra. Ini kerupuk usaha- mujair dan Ya. kerupuk Lekas belut. Gunowo. Belutnya Betul. mana Pak? Nah, ini Belutnya kita mana ini? kita inovasi. Tidak ada. Belutnya mungkin ini ya, Pak. Nyelempit di sini ya. Atau mungkin masih hidup ini. Ya, Artinya bahan bakunya ya Pak Chandra ya. betul. Jadi Ini terbuat dari apa Pak? Ini kita convert dari mujair sama sari belut. Nah, Oh, rata-rata gitu. kan mujair aja gitu. Nah, mujair ada di masyarakat. Iya. Nah, ternyata, enak kelihatannya. nah, Iya. enak Pak. Menarik. Monggo. Ada. Monggo Jarang. gitu. Itu Jarang. cara. Jarang. Karena ini adalah kombinasi mujair dan belut. Ya. Iya, betul. Jadi belut itu dikombinasi sama Artinya bahan mujair. bakunya emang dari ikan. Betul. Dikawinkan ya, dikawinkan Nah. jadinya ini kerupuk. Oh, bukan Betul. dikawinkan. Bukan. Nah kan mujair sama belut dikawinkan. Inovasi. Enggak mau Iya. kawin mujair sama belut. Nggak mau kawin. Nggak mau kawin. Berarti gini. Heeh. Betul. Kecuali kawin. Diinovasikan gitu ya. Diinovasikan. Ini inovasi tadi Ini salah satu. inovasi contoh real nyatanya adalah kombinasi antara mujair dan belut Ya. jadinya kerupuk. Ya, betul. Memang Ini kalau hanya Pak Chandra yang bisa Ya. melihat peluang itu. Coba Kalau Pak, dari kita- awalnya bagaimana Pak? Lah, Pak melihat belut gitu, benar. terus lari-lari terus kalau gimana kita gitu? melihat segmentasi lingkungan dulu, Pak. Lingkungan di situ ternyata banyak yang mempunyai tambak. Oh, Nah, tambak peluangnya. ikan. Artinya dari lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar saya tanyai dulu gitu, saya observasi, Pak, ikan ini kalau panen di mana? Ya, kalau hasil ikan ini 6 bulan sekali kita jual ke pasar tradisional. Ya. Hanya begitu, Pak, gitu. Padahal sisa-sisa jaher-jaher yang kecil-kecil Betul. itu Bapak manfaatkan untuk apa? Yang enggak Pak Chandra ya, kita bagi-bagi. Bagi, betul. Ya kadang orang-orang dibelah untuk Belah. ikan asin ya Pak. Betul. Ya, itu. Itu banyak, dari Pak, situ. daerah saya. Nah, terus yang ngerong-ngerong itu belut-belut itu kan dibuang itu Pak. Nah, dari Itu situ. hama itu. Nah, katanya hama orang peternakan ikan. Nah, itu dihargai murah tapi kalau kita beli di pasar Mahal. itu mahal, Pak. Iya. Iya, menurut pengusaha Nggak, menurut saya tambak, carinya itu yang mahal itu nyarinya Pak. Iya. Karena Katanya- belut kan, nah ini yang susah, yang susah. betul, licin soalnya. Iya, Pak, ya. itu teknik Nah, mencari Kita tuh ahli gini ya. yang mahal itu yang gitunya itu. ya. Betul. Yang mahal. Memang yang gininya itu yang Iya. mahal itu. Nah, dari yang gininya tadi Pak, itu bisa kita tarik inovasi. Oh. Nah, Itu yang penting. banyak orang yang tidak tahu bahwa hewan yang ngerong di lumpur Iya. itu bisa bermanfaat untuk kesehatan. Berprotein tinggi. Nah, setelah itu kita selidiki, baca-baca artikel, terus kita diskusi dengan dokter-dokter ini spesialis gitu. Ternyata banyak dokter yang mengatakan, "Oh, ini segala penyakit Pak Chandra, diabetes, oh ini itulah." Akhirnya kita buktikan dengan artikel-artikel yang lain. Nah, kita baca, kita pelajari dulu. Nah, dari situ akhirnya saya beranikan diri, Bu, maju Bu, sampean saya buat ketua dari ibu-ibu yang nganggur di sini gitu. Nah,
Terus saya tanya sama Pak RT, Pak RT, ibu-ibu yang nganggur di sini berapa? Oh banyak sini Pak Chandra. Kalau pagi petan-petan rambut gitu ya. Nah itu Pak. Itu anu enggak? Nah. Enggak bergizi enggak? Tidak bergizi dan tidak bermanfaat gitu ya enggak Pak ya. bergizi dan Pak. Saya pikir dari petan rambut juga bisa dilihat peluang Begini bahwa kan ya Pak ya? Nah, itu. Tapi metodenya hampir sama Pak. Guling ini ya angel. Guling dari lah dari situ kita manfaatkan kesibukan dia untuk mengurangi cari kutu Pak. Oh, Nah, maka carilah belut. carilah belum. Sama-sama carilah karena dia kesibukan dia gitu punya, toh, Pak. punya Iya. keahlian mencari. Nah. Cuman dialihkan mencari belut. Betul. Nah dari situ setelah saya gambling dulu. Saya punya modal sekian. Ibu-ibu Berapa saya ini manfaatkan modalnya? Saya pengen tahu. modalnya kemarin hanya 7 juta Pak. 7 juta? Iya 7 juta Untuk aja. bikin apa itu, Pak? Bikin ini materialnya. Kita Materialnya beli itu apa? beli ikannya, beli belutnya, terus beli tepungnya, terus beli ini panci-panci yang ada gitu. Saya kan Pengolahannya masih manual semua Pak ya? ya, sementara ini manual. Tapi kemarin sudah ada masukan dari beberapa customer. Kalau bisa Pak Chandra, kalau ngirisi jangan ada yang ini tebel gitu. Tebel tipis, Oke, nggak sama ya. gitu. Makanya saya setiap marketing mempromosikan, tolong komplain gitu ke saya gitu. betul. Jadi komplain ini yang membuat ini. Ternyata kita ajari akhirnya kita beli di PGS itu Potongan itu ya? pisau Pisau untuk itu. agar Pisau sudah selidaknya ada lah ukurannya tuh. ukurannya ada, tapi mindsetnya Sudah didistribusikan kemana ini, Pak? ini ada di Bandung. Setelah itu alhamdulillah sudah di Bandung, di Lampung. Diterima Setelah pasar itu juga? Diterima, kalau Makassar belum. Maksudnya diterima pasar dengan baik. Welcome-nya Ya, bagaimana? terus Melihatnya bagaimana? dia komplainnya bagus, positif. Cuma komplainnya itu kita adalah kelemahannya di packaging, Pak. Oh, Nah, packagingnya itu selalu komplain di situ. Tapi saya bilang nggak apa-apa Bu, ini kan masih bertahap, masih grow developmentnya. Nah itu. Tapi makanya dari sinilah yang penting kita tidak mengurangi kuantitas yang ada di sini, gitu. Nah, saya bisa membandingkan Bu kerupuknya orang lain dengan kerupuknya ini, gitu. Dengan kita tidak ada bahan-bahan khusus kayak micin itu ya, tanpa micin terus tambahan untuk mengenakkan kerupuk itu ya Pak. Nah itu saya awasi bener Pak, gitu. Saya gitu ya? kalau tanpa mengenakan branding ya? kerupuk itu, Pak? nah itu ini natural mulai dari kayak Berarti no MSG gitu, Pak? Nah betul. Tapi rempah-rempah yang diulek secara tradisional, saya nggak mau pakai blender ya Pak. Gitu. Oh, gitu. Nah Karena karena beda kan rasanya. beda rasanya beda. Jadi culture-nya di situ. Ibu-ibu ini kan sering kali ini petan-petan ya, mungkin tangannya kuat untuk ini. Iya. Ternyata Tapi kan nggak tercampur, Pak. Tidak. Gitu, Pak. Kalau kita campur nanti wah bahaya ini. Penambah gizi. Iya, betul. Isi gitu. Akhirnya kita berikan gambaran, ibu-ibu kalau ikut saya, ibu-ibu harus konsisten. Terus ternyata dia merasa puas, Pak. Merasa puas. Misalkan satu harinya kemarin yang bagian produksi saya beri antara 35 gitu, yang ngulek itu 35 per hari, itu seneng sekali Pak. Tetapi dengan adanya marketing yang sudah meningkat, kita tingkatkan gitu. Sekarang 50 gitu. Jadi Berarti dia ada berlomba-lomba. Yang ngulek ada sendiri. Ya, yang ngulek berapa orang itu, Bu, sekarang ada pesanan 10 kilo. Bentar, ada berapa orang, Pak, di sana? Di sini ada karyawannya sudah 10 orang. 10 orang? Ya, Itu 10 orang. Kita bagi-bagi. Ya, kita bagi-bagi. Jadi ada yang masak, ada yang meras sari ikannya. Nah, itu yang susah itu kan durinya kan, Pak. Betul. Nah, Ada enggak, Pak, video sedikit pada saat proses itu? Ada. Ada ya? Nanti Ada. supaya kita tampilkan ya, kita supaya pemirsa di rumah Ya, juga siap. tahu. Apa sih belut itu dicekel terus digerus gitu atau bagaimana kan kita nggak tahu ya. Betul. Supaya nanti Karena ditampilkan. tidak mudah untuk mengolah Ya, belut itu makanya tidak mudah. Susah. ini kalau digoreng tanpa dijemur pun rasanya ada yang pimpinan Pemprov tuh bilang mengatakan, wah enak Pak Chandra gitu. Bukannya ya saya sampai ke susu gitu lah gitu. Ke susu apa? Ke susu apa Pak gitu. Ini tak suruh goreng kerupuk saman Cicipi. tanpa Tanpa tapi tanpa dijemur. Nah, teorinya Pak Chandra kan harus dijemur. Iya, dijemur sedikit aja. Kalau kepingin melebar, enggak Pak Chandra. Ternyata enak gitu. Nah, Tanpa itu dijemur. bedanya kalau tidak menggunakan bahan-bahan
yang lainnya. Oh, gitu. gitu. Nah, Natural, alami. kalau natural pakai nasi hangat apapun dia lebih ini. Wah, nah, padahal teorinya saya sudah mengatakan sama ibu-ibu yang pelanggan, Bu, ini tolong dijemur sampai jam 12 siang, nanti baru digoreng gitu. Wah, kadang teorinya Pak Chandra ini wis lang kesuwen, Pak. Ya toh. Wis tak goreng aja ternyata. Nasinya udah matang. Iya, Ini masih ada, dijemur. betul, Pak. Sambel, Pak. Waduh, yang pimpinan rektoratnya IAIN itu juga Fakultas Dakwah itu ya juga begitu. Enak Pak Chandra gitu. Lah, tapi saya bisa masukkan ya Pak Chandra. Enggak apa-apa gitu. Saya butuh itu. Packagingnya Pak Chandra agak ini. Pertama kan agak tipis ya Pak. Terlalu sederhana. Nah, ini agak tipis dan ini sudah meningkat. Tapi kita permintaan pelanggan aja. Kalau pelanggannya memang itu 10 kilo lebih, lah itu kita beri packaging ya ini. Tapi kita masih belum bisa yang kayak packaging yang kaku itu ya Pak. Betul. Ya, itu. Yang kedap betul. Ya, karena kita lihat tingkat produksi packaging juga itu juga mempengaruhi tingkat HPP ya Pak ya. Jadi itu tingkat produksi. Pengaruhnya. Ini Nah, segini berapa Pak? 1 kilo? ini setengah kilo. Setengah kilo ya? Ya, setengah kilo. Ada Nah, berapa kemasan? Nah, ini kita tergantung permintaan. Oh. Kalau permintaannya Pak Chandra saya dibuat setengah kiloan. Setengah Monggo, kilo. gitu. Nah, ini dijualnya berapa Pak? Nah, Tentunya kan kalau 1 kilo kita jualnya 35.000. 1 kilo. Ya, tapi Dua ini. kalau di Shopee 40.000 karena kita bayar pajaknya itu ya, Pak. betul. Ya, 40.000. itu. Jadi Ya. sahabat Hapri ini bisa itu. juga Sahabat, dicari sahabat-sahabat ya. bisa dicari di Shopee. Ya, di Bisa Shopee dicari di ada oleh-oleh khas Menawang. Oleh-oleh khas Benowo. Ya, Sudah masuk di Shopee gitu, ya, harganya oleh 40.000. 40.000, Kalau ya. beli langsung di Pak Chandra 35.000. Ya, Ya. ongkos gratis. Dan Ongkos cantumkan Ya. infonya dari Minimal berapa Pak? Kalau di Shopee kita tidak ada minimal, Kalau di minimalnya Pak Chandra 5. Ongkir. Kalau kita gratiskan dulu, Pak. Ini nomornya Kita- Pak Chandra? Ya, nomor saya Oh, gitu. iya, Ya. Sementara kita promosi awal, kita jangan terpengaruh dengan harga-harga yang tinggi dulu, karena kita mencari pangsa pasar yang kuat. Berarti gitu. kalau setengahnya berapa ya? Nah, kalau kalau 1 kilo 35 dibagi 2 aja. Bagi dua. Gitu. 15-an. 20.000. Kalau Shopee 35 jangan ya. ngapu-ngapu gitu, Kalau Shopee 20 ribuan ya, Pak. 20.000. Kalau ini. Lah. Satu gini 20.000 di Shopee. Nah, betul. Tapi kemarin ada Bisa orang buat makan 1 RW ini. Satu-satu maksudnya, satu orang satu orang Iya, satu. Ya, bisa Pak. Jadi kemarin kayak Dinas PU Jatim itu mengatakan, Pak Chandra, saya bisa ambil ke Pak Chandra tapi tanpa logo. Boleh gitu. Bisa ya, Pak ya? Boleh, monggo di markup boleh gitu. Markup terserah sampean berapa. Yang soalnya di sini kan ada teleponnya Pak Chandra, khawatirnya nanti ditelepon gitu kan. Oh, gitu. Oh, gampang Pak masalah begitu Iya. gitu. Kalau sampean permintaannya nomor ini kita setting nomornya Bapak gitu. Ya, nomornya Bapak kita setting. Lah, betul. Pokoknya dari kami ya 35 itu, Pak. Ya dari Bapak kemarin alhamdulillah Dinas PU, Dinas Sosial itu kemarin ngambilnya banyak, Pak. Tapi mintanya kosongan, Pak. Gitu. Mintanya kosongan tanpa ada ini plakat. Tapi Berarti sudah luar biasa Pak ya? Iya. Sehari produksi berapa Pak? sehari minimal 10 kilo, Pak. Minimal. Minimal. 10 kilo. Kemudian distribusi yang Hampir terjual 10 kilo itu 10 kilo per bulan. Ya, Omsetnya berapa ini? Satu hari sekarang sudah 25 juta. Satu bulan? Ya. Jadi pertama kita naik turun gimana caranya itu akhirnya kita membangun relationship marketing kita. Nah, kebetulan saya linknya banyak sehingga teman-teman pimpinan itu kita hubungi semua. Nah, kita promosikan melalui digital marketing. Lah dari situlah kita mengawal gitu, Pak. Mengawal kalau ini sudah jalan baru kita berikan pada si cewek kita atau istri kita gitu kan, Pak. Nah, ya. istri kita juga pegawai, jadi beliau pertama meremehkan kita, Pak, meremehkan saya. Alah ya, fokus saja sama pegawai. Nah, kalau saya tidak bisa gitu. Nah, kalau saya punya 2 metode, ada uang laki-laki dan uang perempuan. Uang laki-laki itu masuk ke kantongnya Bapak. Betul. Kalau Iya. kalau uang perempuan berarti uang dosen kita itu uang dinas kita masuk uang perempuan, Oh, Pak. gitu. Tapi kalau uang laki-laki ATM-nya beda. Iya. Nah, Kalau gitu. kita tidak pernah ada uang laki-laki, orang perempuan terus. Oh, kita tidak pernah ada uang. Lah itu. Istri saya memang otak kiri, Pak, gitu. Oh, iya, Jadi makanya saya mengajari anak saya yang nomor 2 jadilah orang otak kanan gitu. Nah, jadi alhamdulillah yang nomor 2 ini setelah kita uji coba kemarin studi kelayakan
tetangga itu saya beri uang 2.000-an, terus ini saya berikan namanya toko Akbar gitu lah. Itu toko Akbar itu jualan kayak sosis apa, tapi hitungan per jam dia gimana caranya untuk mempromosikan diri. Nah, apakah dia tidak malu atau inilah? Yang pertama tuh malu. Ya kenapa sih ya di depan rumah pakai gini-ginian, padahal kita nggak niat untuk jualan. Tapi tetangga lah situ dosen, situ pegawai negeri lah kurang Pak Cang. Nah, itu toh Pak. Ya bukan, saya beri karena anak saya cita-citanya konsisten yang nomor 2, ingin jadi pengusaha lah. Tapi dia kok keceplos, ya gak ada ta ya sekolah warungan lah gitu tuh Pak. Jurusan warungan gitu Pak. Ya, jurusan warungan itu kan celetuan dari anak kecil usia kelas 6 ya Pak. Dari kelas 6 kita ternyata dia sudah punya konsisten. SMP pun kita tanyai lagi. Ternyata dia konsisten jadi pengusaha yang duduk pakai dasi kursinya muter-muter gitu. Nah, itu impian sepele ya, Pak. Tapi ternyata dia saya amati itu dia mulai dari gaya menjual ini, mempromosikan, terus dia ke geng-gengnya, relationship marketingnya lah, terus mengkomunikasikan sama orang seperti apa lah itu. Terus dia menata sistem keuangannya meskipun dia masih ada keliru-keliru, nggak apa-apa. Yang penting dia bagi saya pertama nggak mau Pak, malu. Lebih baik dia posisi dia nggak keluar gitu. Kalau adiknya saya suruh, padahal ininya sudah saya beri gitu, saya setting gitu Pak. Akhirnya ada wali kota pas pergantian ini waktu Bu Risma kita uruskan itu Pak. Lah siupnya Akbar. Nah 5 tahun ke depan nanti kita update gitu. Nah untuk membekali beliau menjadi pengusaha mikro. Gitu. Kembali ke ini lagi Pak Chandra. Pernah enggak? Ini kan membuat kerupuk ini tidak mudah. Karena kan pasti ngiris swing tebel tipis. Mungkin rasanya juga kayak wong Jawa ngarani cemplang. Nah, bisa jadi. Nah, proses gagalnya berapa kali, Pak? Ya, ini memang selalu dismotivasi, Pak. Itu tadi. Ya, ibu-ibu itu selalu dismotivasi. Karena itu bisa menurunkan semangat seseorang. Betul. Tapi saya bisa memberikan reward gitu, Pak. Bu, semangat ya. Nanti kalau misalkan ini bagus, konsisten, kualitasnya, nah ibu nanti kita berikan, kita undi, nah kita undi dapat elektronik gitu. Jadi kita berikan kayak kemarin kita berikan ini Pak dispenser yang air panas sama ini kan harganya agak-agak murah ya Pak ya. Bagi ibu-ibu rumah tangga senengnya bukan main, gitu. Lah sepele. Lah penghargaan beliau itu yang membuat motivasi Pak. Memang susah Pak itu jeblak gitu toh. Itu. Lihat jadi ininya tuh jeblak gitu. Nah, tepungnya sama adonannya. Karena harus apa ya? Ya, dia harus kalis kuat gitu untuk harus kuatnya menyatu Pak. Menyatu. Ya, sari ikannya sama bumbunya itu, rempah-rempahnya sama tepungnya dia harus disatukan. Enggak ada cara pakai mesin gitu enggak ada? Enggak. Sementara ini enggak ada karena produksinya hanya berdasarkan permintaan aja kan. Nah, tapi nanti kalau sudah membuka pangsa pasar yang luas, kita pasti beli mesin, Pak, gitu. Mesin. Ada Pak ya mesinnya ya? Ada Pak, gitu. Kemarin ini tadi siang sudah dapat dapat masukan dari beberapa dinas kesehatan. Pak Chandra ini rahasia aja ya gitu. Ini harus diberikan kesehatannya tetap maskeran, tetap ini gitu toh Pak. Cara ininya itu. Jadi proses kesehatannya itu diperhatikan gitu. Oh ya, siap Bu gitu. Menarik sekali tentunya pemirsa ya. Kalau kita mau melihat ini kan panjang banget ini Pak Chandra ini, tentu nanti bisa dilihat di videonya ya. Cuman yang menarik ini Mas Harto. Dari dosen ya, kemudian pengusaha. Membagi waktunya tentu susah. Betul. Nah, kita minta tipnya bagaimana supaya kita juga bisa menjadi pengusaha. Kira-kira seperti apa Pak? Karena kita harus membagi waktu juga ya. Betul. Makanya kita harus mempunyai strategi think, Mbak. Strategi think yang kuat gitu. Strategi think itu setiap kita bangun tidur gitu, saya selalu mencantumkan kalimat positif gitu, Mbak. Saya harus sukses
gitu. Saya tidak dulu, saya tidak bergerak ke dulu, istri saya ke sana, saya harus sukses. Ya Allah, semoga saya sukses dan bisa membahagiakan keluarga saya terutama. Semangat gitu. dibangun tidur. Semangat, ya. Gitu. Semangat dibangun tidur itu penting Meskipun sekali. kita dijatuhkan ya Pak sama istri kita, pokoknya amannya jadi pegawai, ya gitu. Biasanya cari amannya. Nah, cari amannya ya, sudah lah. Zona nyaman. Lah, pegawai sudah kita dibayar sekian lah, cukup lah ya gitu. Apalagi anak kita cuma 2 gitu. Tapi tidak begitu, saya Betul. gitu kan. Tapi memang dari komunikasi yang diceritakan istri saya ke saya cuma hanya ya aja gitu. Tapi tetap dilakukan, Pak, ya? Tetap dilakukan di luar. Tetap Gitu. dilakukan di Ya, luar. akhirnya Jadi tidak berat sana, tidak berat betul, sini. Semuanya ya. dibawa. Tapi diiyakan dan dikerjakan. mengejutkan itu lebih asik, Pak. Akhirnya Mengejutkan dia lebih asik. tahu, tuh, Ma, ini loh Ma, uang laki-laki gitu. Loh, maksudnya gitu, ada uang sampingan gitu. Loh, dari mana ya gitu. Tenang aja gitu. Saya diam-diam itu meskipun ngurus PT, saya nggak ngomong sampean gitu. Nah, kalau ngomong sampean banyak teori kan. Nah, sudah gitu. Kadang saya pura-pura gini, "Mah, KTP sampean mana?" gitu. Untuk database informasi pegawai kata gitu. Gitu. Ya semoga nggak nonton ini ya. Bahaya. Rahasia Jadi terungkap. akhirnya notarisnya ini harus ada ini Pak gitu, Ya, ada betul. ininya persetujuan. Oh iya siap. Terus nanti petanda tangannya, tanda tangan di sini gitu. Kalau malam kan istri saya lelah, gitulah gitu. Ya tentu biasa. Sudah usah dibaca, tanda tangan aja gitu. Saya ketepuk. Apa ini ya? Ya itu kinerja dosen gitu kan. Persetujuan istri gitu. Loh kok aneh ya gitu ya. Ya banyak yang nggak usah pasal-pasalnya nggak usah dibaca gitu. Ya tanda tangan di sini ya. Ya ini sudah ada materai gitu. Sudah seperti itu akhirnya berapa bulan kita sudah dapat akta notaris. Terus semuanya kita tunjukkan sama istri. Ternyata ya itu dia menganalisis juga. Oh ternyata ada uang sampingan tuh enak ya. Gitu. Makanya rubahlah mindset otak kiri menjadi otak kanan. Penting. Gitu. Nah itu yang ketemu sahabat HP, ketemunya adalah clue-nya tadi di akhir, ubahlah otak kiri menjadi otak kanan. Kesimpulannya adalah personal innovation perlu satu mindset positif. Ya, Itu. betul. Yang berikutnya adalah jangan takut untuk gagal. Betul. Seringlah untuk mencoba dan mencoba. Sehingga ketika Anda akan mencoba, tahu mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki. Benar. Gitu ya Pak Ya, Chandra? betul. Nah, Mas Pram, kesimpulan? Kesimpulannya sama. Sama. Jadi memang personal innovation ya, Iya. itu memang harus betul-betul dibangun, kuat dibangun. dengan semangat setiap pagi bangun tidur kita harus selalu Berdoa, bersemangat, ya. berdoa dan kita pasti bisa. Kita harus selalu ingat sama Tuhan gitu. Itu yang Nah, penting. itu. Ingat selalu sama Tuhan. Ingat sama Tuhan. 2 kita harus sedekah ya setiap Betul. pagi. Lah kalau saya selalu sedekahnya di masjid, apa itunya kotak masjid Kotak itu Pak, masjid, ya. 2.000 atau 5.000 lah itu untuk mengkikis ini kesusahan kita waktu kita di luar gitu lah itu. Setelah itu kita tidak boleh memakai emosional quotient-nya terlalu tinggi gitu. Nah, leburlah emosional quotient-nya ketika Anda berhadapi masalah yang banyak sekali gitu dari keluarga. Itulah namanya entrepreneurship sesungguhnya. Jadi mengendalikan emosional untuk outcome yang lebih Butuh baik. EQ-nya tadi ya Pak ya? Ya. Iya. Kalau ada Clue-nya yang udah dapat mengatakan, clue-nya tadi. IQ tidak penting. Tidak penting. bagi saya. Yang penting EQ dan SQ. Ya, SQ-nya nanti itu. di pas berlikung ya. Ya, Jangan sekarang. Betul. Nanti kita pasti akan berlanjut dengan Pak Chandra ya. Betul. Mungkin Nah, karena waktu karena Pak banyak yang sekali. sangat Siap. membatasi kita. Ya. Pak Sarto, closing statement-nya. Ya, baik Ya. jangan lupa tadi sudah kita berikan kesimpulan ke teman-teman semua, ke sahabat HP. Jangan lupa untuk selalu tonton podcast kita, podcast komedi, untuk like, comment, share, dan klik tombol notifikasi. Karena ketika Anda klik tombol notifikasi mengingatkan kita untuk bikin video lagi, mengedukasi lagi. Itulah. Terakhir, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Jempolnya. Subscribe yang banyak. Terima kasih.